Waalaikumsalam. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum jami'an? Bikhair walhamdulillah. Taib. Mada darsul an? Darsul an al-lughatul al-arabiyyah. Naam, darsul an al-lughatul al-arabiyyah wa an-nahwu. Nah, qabla an nabda'u dirasah, uridu nahnu naqra'u du'aan awalan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pelajaran, Ibu ada sebuah video motivasi untuk kalian semua. Kalian bisa simak dan tonton videonya. Ini Ibu kasih videonya ya. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan agar ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal. Dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Nah, setelah kalian tadi menonton video tersebut, apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita petik dari penjelasan tersebut? Dari video tersebut, saya bisa menyimpulkan bahwa harus berani berkorban demi masa depan yang lebih cerah. Kemudian juga beliau berkata bahwa tidak ada kesuksesan tanpa adanya kerja keras. Sebelum mulai pelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Bayu. Hadir. Oke. Ana. Hadirah Bu. Ani. Hadirah Ibu. Devi. Hadirah. Aldi. Hadir. Indra. Hadir Bu. Ayu. Hadirah Ibu. Hadir semua ya hari ini. Nah, dalam pertemuan kita kali ini, Ibu ingin membahas tentang la an-nahiyah dan la an-nafiyah. Coba di antara kalian ada nggak sih yang tahu tentang apa itu la an-nahiyah dan la an-nafiyah? Belum tahu Bu. Oh, kalian semua belum ada yang tahu. Oke, nggak apa-apa. Ibu akan jelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan la an-nahiyah dan la an-nafiyah. Apa yang dimaksud dengan la an-nafiyah? La an-nafiyah itu adalah la
pembentuk kalimat negatif atau penafian untuk fiil mudhari. Biasanya la dalam nafiyah itu artinya itu tidak boleh. Misalnya itu contohnya pada kata yadhabu yang artinya kamu pergi. Bila ditambah la an-nafiyah maka menjadi la tadhabu yang artinya kamu tidak pergi. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan la an-nahiyah yaitu membuat jazm fi'il mudhari. Nah, la an-nahiyah ini adalah la yang digunakan untuk larangan atau kalimat perintah dalam bentuk melarang atau larangan. Biasanya itu jangan. Nah, seperti itu. Nah, contohnya itu misalnya sama kayak tadi dalam kata tadhabu. Bila diberikan dengan la an-nahiyah maka menjadi la tadhab. Janganlah kamu pergi. Nah, itu singkatnya. Gimana? Kalian ngerti kan? Iya. Sekarang ibu minta kalian berkelompok ya, membuat kelompok. Setelah itu nanti ibu akan beri contoh-contoh. Ada beberapa contoh la anahiyah dan juga ada beberapa contoh la anafiyah. Nanti kalian diskusikan mana yang termasuk la anahiyah, mana yang termasuk dengan la anafiyah. Kemudian nanti kalau memang ada yang belum paham, kalian bisa tanyakan. Ya, sekarang ibu bentuk dulu kelompoknya. Nah, sekarang kalian kan sudah menentukan mana contoh dari la an-nafiyah dan mana contoh dari la nahiyah. Sekarang ibu minta salah satu kelompok dari kalian maju ke depan untuk menuliskan. Nah, oke, betul semua contohnya ya. Berarti kalian bisa membedakan antara mana yang termasuk ke dalam la an-nahiyah dan mana yang termasuk ke dalam la an-nafiyah. Ingat ya, pada kalimat la an-nafiyah itu memiliki arti tidak. Contohnya seperti tadi, yaitu ketika ada kata tadhabu terus dimasuki dengan la an-nafiyah menjadi la tadhabu, artinya kamu tidak pergi. Kemudian kalau la an-nahiyah yaitu jangan atau kalimat larangan, contohnya la tadhab, janganlah kamu pergi. Silahkan yang belum mengerti untuk bertanya. Oke, adakah yang ingin kalian tanyakan tentang la anahiyah dan la anafiyah ini? Saya, Bu. Iya, Bayu, silakan mau nanya apa? Untuk la an-nahiyah dan la anafiyah ini apakah untuk fi'il mudhari saja, Bu? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Nah, di dalam la anahiyah dan la anafiyah ini yaitu tentang fi'il mudhari. Betul, menyangkut tentang hanya fi'il mudhari saja. Nah, bila pada la anahiyah itu kan huruf la-nya itu berarti melarang atau misalnya kalimat melarang gitu. Berarti fungsinya itu menjazmkan fi'il mudhari yang tadinya dibaca rofa itu menjadi jazm. Maksudnya begini, yang tadinya doma itu menjadi mati, misalnya tadhabu kemasukan huruf la an-nahiyah menjadi la tadhab, janganlah kamu pergi. Kalau pada kalimat la an-nafiyah itu tidak menjazmkan fi'il mudhari, yang artinya kalimat la-nya ini artinya itu tidak. Contohnya ya seperti tadi, la tadhabu tetap dibaca doma atau rofa, tidak jazm seperti pada la an-nahiyah. Nah, seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah, Bu, cukup itu saja. Oke, sudah paham ya sepertinya. Nah, setelah tadi kalian berdiskusi, kalian juga bisa membedakan contoh dari la anahiyah dan la anafiyah. Sekarang ibu minta perwakilan kelompok dari kalian untuk maju ke depan untuk menjelaskan tentang la anafiyah dan la anahiyah sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Ya, dari kelompok pertama. Dari kelompok pertama Indra, dari kelompok kedua Devi. Oke, nanti
Kita langsung ke kelompok pertama, yaitu Indra dulu. Silakan Indra maju, jelaskan apa yang kamu pahami tentang la anahiyah dan la anafiyah. Oke teman-teman, di sini saya Indra, saya perwakilan dari kelompok 1, ingin menjelaskan tentang la anahiyah dan la anafiyah. Yang pertama adalah anahiyah. La anahiyah itu adalah huruf la yang fungsinya itu untuk melarang, atau biasanya artinya itu janganlah gitu. Nah, ciri dari la anahiyah ini adalah menjazmkan fi'il mudhari atau biasanya itu mensukunkan gitu. Nah, kemudian yang kedua ada la anafiyah. La anafiyah ini adalah huruf la yang berfungsi untuk menafikan. Nah, biasanya itu diartikan sebagai tidak. Ciri dari la anafiyah adalah tidak menjazmkan fi'il mudhari. Jadi la anafiyah ini tidak sukun, tidak mati itu yang terakhirnya. Nah, selanjutnya yaitu Devi, silakan. Apa yang kamu ketahui tentang la anahiyah dan la anafiyah? Oke teman-teman, saya Devi, perwakilan dari kelompok 2, ingin menjelaskan tentang la anahiyah dan la anafiyah. Baik, langsung saja. Yang pertama, la anahiyah. La anahiyah adalah huruf la yang berfungsi untuk melarang. Nah, arti dari la anahiyah itu biasanya janganlah. Ciri dari la anahiyah itu adalah menjazmkan atau memberi sukun pada fi'il mudhari. Nah, kemudian contoh dari la anahiyah itu yaitu la tamzah, janganlah kamu bergurau. Nah, kemudian yang kedua ada la anafiyah, yaitu la yang berfungsi untuk menolak atau biasanya diartikan tidak. Nah, bentuk dari la anafiyah ini adalah tidak menjazmkan atau tidak memberi sukun pada fi'il mudhari. Contohnya dari la anafiyah yaitu la tamzahu, kamu tidak bergurau. Nah, betul sekali penjelasan dari Indra dan juga Devi tentang la anahiyah dan la anafiyah. Nah, Ibu harap pada penjelasan tadi kalian jadi lebih paham tentang la anahiyah dan la anafiyah dan bisa menentukan cirinya. Juga kalau misalnya nanti ada soal ataupun latihan, kalian tidak tertukar. Nah, mungkin pembelajaran hari ini cukup sampai di sini karena waktunya juga sudah habis ya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.